Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Seputra Pratama akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, dan kelenjar keringat dan peluknya, yaitu keringat dan lendir. Kemudian ada pula fungsi kulit, yaitu yang pertama sebagai pelindung atau proteksi. Maksudnya, kulit akan melindungi masuknya benda-benda dari luar, baik itu benda asing maupun invasi bakteri, dan dapat melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh, menyerap berbagai senyawa lipid, vitamin A dan D yang larut lemak, memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Kemudian, fungsi kulit yang kedua yaitu sebagai pengontrol atau pengatur suhu. Fase konstruksi pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas, peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. Kemudian yang ketiga yaitu sensibilitas. Sensibilitas maksudnya yaitu kulit dapat mengindra suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rebahan. Selanjutnya yaitu fungsi kulit yang keempat sebagai keseimbangan air. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembaban dalam jaringan subkutan. Air akan mengalami evaporasi, yaitu respirasi tidak kasat mata lebih dari 600 ml per hari untuk manusia dewasa. Dan fungsi kulit yang kelima yaitu sebagai produksi vitamin. Kulit yang terpapar sinar UV atau ultraviolet akan mengubah substansi untuk mensintesis vitamin D. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kulit. Ciri-ciri kulit yang pertama yaitu sebagai pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Ciri-ciri kulit yang kedua yaitu alat tubuh yang terberat, itu 15% dari berat badan. Yang ketiga yaitu luasnya ada sekitar 1,50 sampai 1,75 meter. Tebal rata-ratanya yaitu 1,22 mm. Daerah yang paling tebal terdapat pada bagian telapak tangan dan telapak kaki, yaitu 66 mm. Dan yang paling tipis ada pada daerah penis, yang dimana tebalnya sekitar 0,5 mm. Lapisan kulit ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis atau subkutan. Ini adalah gambar anatomi kulit. Di sini kita dapat melihat lapisan epidermis adalah lapisan yang paling luar. Kemudian ada lapisan dermis di bawah lapisan epidermis, dan lapisan yang paling bawah adalah lapisan hipodermis. Epidermis adalah lapisan pertama dan terluar dari kulit. Lapisan ini terdiri dari sel yang disebut dengan keratinosit yang terbuat dari protein keratin, yaitu protein yang juga terkandung di dalam rambut dan kuku. Walaupun epidermis merupakan lapisan yang paling tipis, namun fungsinya sangatlah penting. Epidermis ini dapat melindungi tubuh dari lingkungan yang keras. Selain keratinosit, epidermis juga terdiri dari beberapa sel lainnya. Keratinosit menghasilkan protein keratin yang merupakan komponen utama epidermis yang terus tumbuh saat sel kulit mati dan mengelupas. Sel kedua adalah melanosit. Melanosit ini yang menghasilkan pigmen kulit yang disebut sebagai melanin. Sel lainnya adalah Langerhans yang merupakan sel pertahanan kulit. Sel ini akan memperingati imun tubuh saat kulit terkena virus ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan infeksi. Epidermis memiliki 5 lapisan, yaitu lapisan yang pertama adalah stratum basalis, dan lapisan yang kedua adalah stratum spinosum, lapisan yang ketiga adalah stratum granulosum, lapisan yang keempat adalah stratum lucidum, dan lapisan yang kelima adalah stratum corneum. Ada anatomi susunan lapisan epidermis, di mana di sini lapisan yang paling luar dari lapisan epidermis ada namanya stratum corneum. Kemudian di bawahnya adalah stratum lucidum.
dan kemudian yang di bawahnya ada namanya stratum granulosum, dan di bawahnya stratum spinosum, dan kemudian lapisan yang di bawahnya lagi adalah stratum basalis. Stratum basalis ini adalah lapisan paling dalam dari epidermis, terdiri dari sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terletak di atas membran basalis dan selalu mengadakan mitosis, dan sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Stratum spinosum ini terdiri atas beberapa lapis sel. Kemudian stratum spinosum ini merupakan lapisan yang paling tebal. Beberapa lapis sel poligonal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng pipi seperti bulir padi. Sel ini mengandung granula basofilik, yaitu keratohyalin, yang merupakan cikal bakal keratin. Juga tampak jelas di telapak tangan dan stratum lucidum. Stratum lucidum ini hanya terdapat pada kulit yang tebal, seperti telapak tangan dan kaki. Terdiri atas 2-3 lapis sel yang tembus yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Selnya ini tidak berinti dan tidak mempunyai organel. Ikatan antara sel kurang erat. Lapisan terakhir dari lapisan epidermis yaitu stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling luar dan terdiri dari puluhan lapis sel yang mati yang berbentuk pipi dan tidak berinti. Sitoplasma digantikan dengan keratin selalu dulu dan digantikan oleh lapisan di bawah. Lapisan epidermis memiliki sel-sel, diantaranya yaitu keratinosit. Keratinosit ini adalah sel yang terbanyak, sekitar 85-95%. Sel epitel yang mengalami keratinisasi akan menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Kemudian sel yang kedua yaitu sel melanosit, 7-10% sel epidermis, dan pembentuk pigmen melanin yang berfungsi sebagai penahan radiasi UV atau ultraviolet. Yang ketiga ada yang namanya sel Langerhans. Sel ini sel dendritik berbentuk irregular, memiliki peranan dalam pembentukan imunitas kulit. Kemudian sel yang keempat adalah sel Merkel. Sel Merkel ini jumlahnya paling sedikit. Terdapat pada stratum basal kulit tebal, terutama pada ujung jari dan pada folikel rambut dan mukosa mulut. Sebagai mekanosensor ada lapisan dermis. Lapisan ini adalah lapisan yang kedua. Lapisan ini merupakan lapisan penguat dan pemberi elastisitas kulit. Lapisan yang memiliki jaringan kolagen dan elastin ini dapat mempengaruhi banyak tidaknya kerutan yang muncul pada kulit. Lapisan dermis tersusun dari pembuluh darah, folikel rambut, dan kelenjar yang fungsinya cukup penting bagi tubuh. Pembuluh darah pada lapisan dermis berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jaringan saraf yang ada di antaranya akan mengirimkan respon ke otak saat kulit terkena sentuhan, suhu, dan sakit. Kelenjar keringat pada lapisan ini akan menurunkan suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Kelenjar aprofin yang terbentuk saat pubertas dapat menyebabkan bau badan, sedangkan kelenjar minyak akan melumasi rambut dan kulit agar tidak tipis atau korium. Putisfera skin bersih 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis sensori aparatus, yaitu sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Kemudian lapisan dermis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu stratum papillaris dan stratum papillaris. Stratum papillaris tersusun longgar, ditandai banyak papila dermis. Jumlah papila terbanyak dan lebih dalam pada daerah yang sering menerima tekanan seperti telapak kaki. Terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner, yaitu reseptor Rabat. Kemudian yang kedua yaitu stratum reticularis. Stratum reticularis ini lebih tebal, lebih padat, terdiri atas berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah serat-serat elastin.
membentuk jalinan padat dan tak beraturan. Kemudian mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini, yaitu reseptor tekan. Ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini mencakup lapisan lemak yang dapat menjadi cadangan energi tubuh. Hipodermis juga berfungsi sebagai penahan panas dalam tubuh dan melindungi organ dalam yang penting. Rusaknya lapisan ini akan menyebabkan kulit jadi kendor dan berkeriput. Kelenjar-kelenjar pada kulit terdiri dari dua, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini adalah suatu kelenjar minyak pada kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami. Kelenjar ini berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Kelenjar sebasea juga dapat mencegah infeksi mah. Yang kedua yaitu kelenjar keringat. Kelenjar ini menghasilkan keringat, terdiri dari air, garam-garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amonia. Berfungsi dalam ekskresi dan keseimbangan tubuh. Kelenjar keringat di daerah ketiak dan selangkangan bersifat apokrin, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau. Kelenjar keringat sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin. Kelenjar ini terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Kemudian ada kelenjar apokrin. Kelenjar ini terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas, pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut dengan kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Rambut, struktur keratin keras yang dihasilkan oleh folikel rambut. Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tumbuh lanugo. Yang dimaksud adalah pada bayi yang baru lahir, lanugo dan rambut lain pada bayi akan luluh dan diganti dengan rambut biasa. Kuku. Kuku ini berasal dari epidermis yang membentuk lapisan keratin keras. Kuku juga terdapat pada ujung-ujung jari, tangan, dan kaki. Kuku dapat sumbu karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya, kuku ini berwarna merah muda dikarenakan pembuluh darah yang berada di bawah